Selamat pagi adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Oke, pertemuan hari ini saya akan gunakan untuk membahas contoh kasus ya, yang kalian sudah coba, mungkin ada yang bingung dalam menyelesaikannya. Nah, ini slide ini diperbaharui. Tadi saya cek ternyata ada yang geser dari pertemuan lalu yang saya bagi. Ini kan sama kan, ini sudah saya beri ya slide ini minggu lalu. Sudah kan? Ya, Bu. Nah, ternyata di bagian akhir itu pas perhitungan AT, AS itu kegeser, mungkin membuat kalian mupeng gitu ya, bingung. Sekarang kita bahas ya, ini ada aseton sebanyak 60.000 laju alir masanya, ingin didinginkan dengan target suhu 100 dari suhu 250. Ingin disimpan dalam tangki. Nah, kemudian pendinginannya pakai media apa? Menggunakan asam asetat ini pada suhu 90 derajat Fahrenheit. Masuknya ternyata setelah didinginkan suhu asam asetatnya naik menjadi 150. Jadi kalau kalian perhatikan, suhu keluaran dari pendinginnya lebih tinggi dari 100, sehingga alirannya harus seperti apa? Ya ini ya, hot fluid-nya yang ingin didinginkan aseton, gini ya, ini 250 sampai 100. Gini panahnya. Nah, kalau si asam asetatnya kan masuk 90, keluar 150. Kalau sama-sama berarti 90 di sini, 150 di sini katakanlah. Nah, kalau alirannya seperti ini akan terjadi cross gitu kan. Kemarin kan nggak boleh cross. Ya kan? Maka alirannya harus apa? Harus counter current ya. Jadi nggak boleh kayak gini. Biar nggak cross gimana? Biar nggak cross. Nah, masuknya di sini. Keluarnya di sini. Nah, jadi gitu. Kan nggak cross ya. Oh, saya salah skalanya. Nah, misalnya 150 ya di atasnya sini. Nah, gitu ya. Jadi gini, kan apapun nggak cross kan itu. Jadi itu untuk dari segi pemilihannya. Kemarin nggak boleh cross, yang penting itu. Ya. Nah, yang ditanyakan jumlah asam asetat yang dibutuhkan, kemudian pertanyaannya pressure drop sama faktor fouling ya, fouling faktornya. Nah, data-data aseton TA ini adalah suhu rata-rata. TA ini suhu rata-rata aseton di dalam HE itu. Aseton itu kan masuk 250, keluar 100 ya. Nah, TA itu 350 bagi 2 kan, 775. Yang ini TA asam asetat juga sama ya, di sepanjang HE itu masuk 90, keluarnya berapa? Keluarnya 150 ya, berarti 240 dibagi 2, 120. Nah, ini data-data diketahui. Nah, sehingga ini kamu perlu tahu ini profil temperaturnya itu kamu harus bisa menggambarkan, karena nanti untuk apa? Untuk menghitung delta T Lm TD. Paham ya?
Oke, sehingga alirannya gini, sesuai apa namanya tadi, alirannya berlawanan, arah ini ke sana ya, ini ke sana. Asetonnya. Paham ya? Kemudian diketahui massa aseton yang mau didinginkan tadi sudah tahu, 60.000 ini diketahui di soal. Nah, Ki aseton pakai persamaan panas yang sensibel, ada perubahan panasnya. Nah, aseton ya yang mau kita serap panasnya, kan namanya pendinginan tuh kita serap panasnya. 60.000 CP aseton dari data tadi, nah ini adalah suhu perubahan dari aseton, masuk 250, keluar 100. Nah, kita harus mengambil panas sekian ini. Nah, panas itu akan diambil oleh asam asetat, fluida, aliran fluida dari asam asetat. Nah, sehingga panas sejumlah itu dibagi CP-nya si asam asetat, ya, dibagi delta T-nya si asam asetat, ya, masuknya 90, keluarnya 150. Ya, sebenarnya kalau namanya delta itu keluar kondisi akhir kurangi kondisi awal, kondisi akhirnya 150, 90, yang ini, nah ini mestinya minus, harus diambil gitu, mestinya minus, karena kondisi akhirnya yang 100, kondisi awalnya yang 250. Ya, kan memang panas yang diterima sama dengan panas yang dilepaskan gitu, melepaskan sekian, yang diserap juga harus sekian. Oh, ternyata kebutuhan asam asetat ya, ini adalah jawaban yang A. Mudah ya. Ini kayak soal bonus ini kalau ujian. Sangat mudah, hanya menggunakan persamaan panas sensibel saja. Kebutuhan asam asetatnya 167,647 pon per jam. Jelas ya, menggambarkan profil temperatur intinya nggak boleh cross dalam kalian menggambarkan. Ya, ada pertanyaan? Belum ada, Bu. Sekarang kita lanjutkan. Nah, dari profil temperatur tadi, kita menghitung delta T LMTD. Nah, tadi pagi saya mengumpulkan, jadi slide-nya saya pisah ya. Soal ini yang kegeser saya revisi tadi pagi ini, jadi yang kemarin di-delete aja biar nggak bingung. Kemudian grafik-grafiknya saya lepas ya, istilahnya kalau kopian, kalau kita luring itu saya lepas, saya jadikan slide tersendiri biar bukanya enak gitu. Nah, profilnya saya gambarkan lagi ya. Nah, ini aseton. Ya, kemudian sampai 100 aseton. Oh, ini berapa ini? Tadi 250 ya. Nah, ini 90 sampai 150. Gini ya. Nah, delta T1, nah ini delta T1 250 dikurangi 150. Nah, ini delta T1 itu ini. Delta T2 itu ini. Nah, gitu ya. Kemudian LMTD rumusnya kalian bisa cek, buka kembali slide kemarin, delta T1 250 minus 150 ya, dikurang delta T2 ini diperoleh LMTD-nya 39,1. Kemudian nilai R dan nilai S ini peruntukannya, R dan S ini untuk apa? Untuk melihat grafik 20, figur 20. Itu ya dari Karen. R itu T1. Nah, jadi yang T1 itu ini.
Nah, ini T1 250, ini T2. T besar itu suhu fluida panas ya. Kemudian suhu fluida dinginnya T2 sama T1. T2. Nah, ini kan T1-nya kan ini masuk. Nah, gitu kan. Itu masuknya kan T1 keluar T2. Nah, sehingga R-nya diperoleh 2,5, kemudian S-nya diperoleh 0,375. Nah, dari grafik Karen nomor 20 diperoleh faktor koreksi suhu ini. Dari R 0,2,5 dan S 0,375. Bisa nggak baca grafiknya? Figur 20 ya. Nah, ini faktor koreksi suhu. Nah, ini untuk figur 20. Nah, ini. Jadi R dan S. S-nya tadi berapa? 0,375, R-nya 0,25 ya. Saya besarkan. Nah, 0,25 di sini. Ya, di sini sampai sini, ini sampai ini, berimpit ini di sini. Ya, 0,375 di sini. Nah, faktor koreksinya yang bagus ya mendekati 1 ya namanya. Kalau jauh dari angka 1 kan berarti errornya besar gitu. Nah, diperoleh, nah setiap mata, setiap pandangan akan berbeda. Akan berbeda melihatnya. Nah, ini 0,88 ya, bisa jadi nanti mahasiswa lain dengan justru kalau sama membacanya grafik ya. Grafiknya aja berimpit, kamu bisa bilang 0,85, 0,9 bisa juga. Nah, jadi LMTD yang tadi 39,1 dikoreksi menjadi 34,4. Nah, ini karena viscosity-nya kecil, maka sama ya ini ya. Apa ini, simbol apa ini? Dari mu ini, dari mu. Mu-nya sama dengan 1. Ini. Perbedaan viskositasnya kecil. Oke, jika pipa yang dipakai, nah ini sekali lagi ini kamu mendesain sesuai dengan yang kalian inginkan gitu. Nah, angka-angka ini sudah tersedia di tabel Karen nomor 10 ya. Offset diameter 0,75, panjang pipanya 16, kemudian ketebalannya 14 gitu. Dari Karen tabel nomor 10 diperoleh luas penampangnya itu ini. Tabel Karen halaman 10 ya, kita lihat. Kelihatan nggak ini? Nah ini ya, untuk tebal pipanya 14 tadi, dengan outside diameternya 0,75, ini diperoleh luas penampangnya 0,268. Ini ya, dengan tebalnya 14, panjangnya 16 ya, diperoleh luasnya ini 0,268 dengan surface per feet-nya, outside-nya itu ini 0,1963. Ini kamu bisa pilih mau yang mana. Nah, ini misalnya di perancangan ini milihnya 0,75 inch ya, outside diameternya. Itu kita keep angka ini 0,268 dan 0,1963.
Gitu ya, diperolehlah angka ini. Sampai sini ada pertanyaan? Bu, saya mau tanya. Ya. Tadi yang untuk baca tabel faktor koreksi itu, Bu, kan ada tabel faktor koreksinya kan, saya baca ada yang 3 sel, 6 Ormur tube kayak gitu, terus ada yang 1 sel, 2 tube kayak gitu. Itu pemilihan baca tabelnya yang mana gimana ya, Bu? Ini ya. Nah, mestinya ini ya. Kita mau pakai 1 shell, soalnya tadi apa, Dek? Tadi saya mungkin salah. Soalnya tadi apa? Coba, soalnya sudah diketahui belum? Bentar, kita lihat soalnya ya. Nggak diketahui kan soalnya maunya apa. Nah, itu kita merancang juga. Mau di selnya itu berapa pas gitu kan. Kita rancang juga. Misalnya, bentar deh, misalnya nih. Ini kan, ini tuh artinya di shell itu sekali lewat, di cup 2 kali lewat. 1, 2. Gitu. Nah, kayaknya tadi saya ini jadi terserah mau yang mana. Itu perancangan kalian. Di soal kan nggak ditentukan. Nah, monggo. Jadi kayaknya soal ini nanti arahnya slide-nya Pak Purwo ini. 1 shell pas, 2 mortuk. Gitu. Oh iya, Bu. Atau ini 3 shell pas. Nah, ini jadi pilihanmu. Ini perancangan kamu, Dek. Oh iya. Saya itu lihat slide di akhirnya itu ini tadi ada 6 gitu. Tapi ya itu tabelnya akan macam-macam. Itu perancangan kamu. Jadi ini artinya 1 shell pas tuh dipas lewatnya sekali toh si fluida itu dari kiri ke kanan. Terus di dalam cup itu 2 kali lewatnya, masuknya dari kiri, dari kanan, keluarnya dari kanan, kan 2 kali melewati si selongsong HE itu. Jadi di awal sudah kamu tentukan saja perancangan kamu itu mau seperti apa, 1 shell, 2 mortube atau gimana. Baik, Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama, Dek. Untuk tabel 10 nggak ada masalah? Tabel 10 tadi penentuan diameter tadi. Nah, ini. Tadi milihnya ini ya 0,75, tebalnya 14. Nah, sehingga luasnya 0,1963 per infitnya. Kemudian flow areanya 0,268. Oke. Nah, ini Dek, berarti memang ditentukan ya. Siapa tadi yang tanya? Saya, Bu. Naila ya. Naila, ini ya. Sudah. Nah, jadi tadi milih ternyata yang dipilih adalah ini. 1 di shell pasnya, di cupnya 2. Oh iya, Bu. Rancangan ya. Jadi tadi milihnya sama-sama figur 20 tapi ada macam-macam pilihannya. Diperoleh ini tadi sudah. Nah, menentukan faktor U ya, koefisien transfer panas untuk aseton dan asam asetat dari tabel 8 untuk fluida panasnya itu light organik. Aseton dan asetat itu kan sama-sama senyawa organik. Yang ringan tapi ya, karena aseton itu kan C-nya cuma 3. Ya, C-nya 3. Asam asetat C-nya cuma 2. Jadi BM-nya nggak terlalu tinggi, maka dia dikategorikan sebagai hot light organik. Nah, ini dari tabel 8. Dari tabel 8. Nah, ini hot fluid-nya kita light organik, cold fluid-nya kita pakai light organik juga, sehingga range U-nya 40 sampai 75.
Itu juga kalian pilih mau mengasumsikan berapa di perhitungan ini. Nanti kan dicek di akhir. Nah, misalnya kalian pilih 60. Maka menghitung luas perpindahan panasnya, nah kan kemarin kan urutannya gitu. Menentukan beban panas itu digunakan untuk mencari luas perpindahan panasnya. Baru kita breakdown dari luas perpindahan panasnya itu ke dalam dimensi cupnya, berapa jumlah cupnya, bagaimana susunan cupnya, apakah persegi, apakah segitiga, seperti itu. Nah, intinya kita menghitung A kan, dari Q-nya sama kayak tadi beban panasnya. Ya, 5130 ya, 5 juta ya, itu ya, 5.130. Nah, dibagi U-nya kita asumsikan dulu dari tabel 8 tadi untuk light organik keduanya, delta T-nya yang sudah terkoreksi. Nah, yang sudah terkoreksi tadi ya 34,4. Diperoleh 2.485 feet persegi. Nah, dari itu luasnya melebihi 200 feet persegi. Kemarin kalau di bawah 200 bisa pakai double pipe. Kalau di atas 200 maka dipilihlah cell and tube. Nah, sehingga di kesimpulan sementara menghitung jumlah pipanya. Tadi mau dibagi atau mau disokong berapa jumlah pipa. Tadi kan panjang pipanya pilih 16 tadi ya perancangan. Nah, ini luas luas permukaannya. AT itu luas A0. AT sama A0 itu sama ini. Kalau di tabel AT, di tabel 10 bunyinya AT. Nah, sama 0,1963 kamu hitung ini 791. Nah, tentunya angka ini tidak ada ya, tidak ada sama persis di situ. Nggak ada sama persis. Nah, maka kalian tambahkan ya. Nah, ini akan dibuat berapa sesuai yang ada. Nah, tabel 9. Silahkan cek tabel 9-nya. Diperoleh diameter dalamnya 35 in untuk sel ya. Kemudian tubnya jumlahnya 824. Harus lebih ya, ini harus lebih besar. Lebih besar dari 791. Kita cek tabel 9 Karen-nya ya. Jadi jangan sampai jauh ya. Tadi kayak si Naila tadi kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan. Tabel 9. Nah ini. Nah kita pilih yang ini. Kenapa enggak? Nah yang ini 35 ini. Oh, ini triangular ya. Ini triangular. Tadi perancangannya square. Nah, yang ini. Jadinya yang ini. Kamu mau bikin triangular juga nggak apa-apa. Namanya merancang ya. Jadi yang ini. 35. Ya, ini ya. Square plate sini ya. Kemudian 2 pas ya tadi ya. Nah, ini 824. Ya, yang penting mengcover. Ya, ini kan 34 toh tadi tuh. 3/4 diameter tubnya. Gitu. Jadi itu angkanya diperolehnya. Paham atau ada yang ingin ditanyakan? Ya, diameternya 0,75. Diameter dalamnya 0,584 untuk cup tadi di tabel 9 ada di situ. Nah, jadi ini kesimpulannya perancangan kamu ya. Naila tadi pakainya pasnya 1 di sel, 1 kali lewat, di cupnya 2 kali lewat. Bentuknya si susunan tabung adalah persegi susunannya. Nah, setelahnya kenapa terkoreksi? Nah, karena
tadinya jumlahnya 700. Tadinya jumlahnya 791 jadi 824, kan harus dikoreksi lagi. Luasnya nggak kayak yang sebelumnya tadi. Kan tadi sebelumnya luasnya slide sebelumnya tadi. Tapi karena nggak ada di situ, nggak ada 791, pakailah ini. Jadi kita perlu mengkoreksi luasnya. Nah, sehingga luasnya 2.588 feet. Panjangnya tetap sama, ininya tetap sama, 0,1963 tadi. Nah, sehingga UD terkoreksinya 57,6 ya. Rumusnya sama. Q sama dengan UA delta T. Sampai sini ada pertanyaan? Nah, sekarang kita menghitung dalamnya ini. Di dalamnya shell and tube-nya itu ya. Nah, ini baterai saya udah mau habis sebentar. Saya ambil casan dulu ya, sebentar saja. Tahan. Oke, saya lanjutkan ya. Bisa ya, nyambung ya. Nah, ini yang kemarin kegeser sehingga harus direvisi ini. Ini menentukan luas, jadi kayak slide yang saya tunjukkan apa namanya pertemuan pertama kali waktu kelamaan ya. Jadi kalian buka saja pertemuan pertama kali tentang HE ini, rumus-rumus ini, sambil dilihat lagi. Kalau sudah di print malah lebih baik lagi.
Kalau sudah kalian print malah lebih bagus lagi, Dek. Ya, jadi yang sebelah kiri adalah perhitungan di tube, sebelah kanan adalah perhitungan di sel. Tadi di sel itu bagian luar ada aseton ya. Nah, B itu yang kanan dulu ini, Dek, rumusnya. Rumusnya bisa kalian lihat ya di slide yang pertama, pertemuan kedua saat HE. Ini B ini adalah baffle, kalau kalian lihat. Tadinya saya mau menunjukkan itu, tapi malah kelamaan nanti. Baffle itu apa namanya, maksimal, paling minimal itu adalah diameter dalam dibagi 5 atau 1/5 diameter dalamnya. Maksimal sebanyak si diameter itu, jadi maksimal 35. Nah, ini kita ambil minimalnya saja. Jadinya 35 dibagi 5, berartinya 7. Kemudian C itu clearance, ya, kalau kalian lihat di pertemuan awal membahas rumus-rumus ini. Nah, clearance itu adalah satu pitch-nya, kan pitch-nya 1, dikurangi diameternya, outside diameternya. Offset diameternya kan tadi 0,75. Jadi jumlah pitch-nya itu 1 dikurangi outside diameternya sehingga 0,255. Pitch tube-nya kan 1. Nah, sehingga luasnya untuk shell itu 0,425 feet persegi. Itu untuk shell. Nah, kalau untuk di tube itu rumusnya NT kali AT. AT ini didapat dari tadi, di tabel Karen tadi. Dibagi 144 kali jumlah. Nah, ini tuh mestinya ya, Dek. Ini mestinya di dalam itu harusnya 2, bukan 6 ya. Bukan 2, tapi 6. Bukan 6 ini mestinya. Coba nanti. Jadi ini luasnya 0,256. Kemudian GT itu adalah WT per AT. Kalau di sel, GS-nya WS per AS sama. Nah, TA ini adalah suhu rata-rata si asam asetat. Tadi asam asetat masuk 90, keluar 150 ya. Sehingga rata-ratanya 120. Yang aseton di sel rata-ratanya masuk tadi 250, keluar 100. Ini data mu. Data mu tadi ada di soal. Nah, ini adalah faktor konversi. Dikonversikan saja ini ya, sehingga satuannya pound per feet per jam. 2,42 ini konversi ya. Jadi bisa dilihat tabel konversinya karena kita pakai satuan BTU. Nah, diameter ekivalen. Nah, ini 0,95 ini dapatnya dari figur 28 ini, Dek. Diameter ekivalen. Angka 0,95 ini dapatnya dari figur 28 yang dikotakin itu. Grafik. Nah, kita lihat figur 28. Nah, ini yang kotakan ini, Dek. Untuk diameternya 3/4 ini ya. Ini diameternya 3/4, pitch-nya tadi 1, maka diameter ekuivalennya 0,95. Ya. Tadi digunakan diameter ekuivalen digunakan untuk menghitung RE. Nah, kita tabrakkan saja ke dalam kurva ini sehingga kita peroleh nilai JH. Nah, sehingga diperoleh RE
Kemudian JH untuk shell nih begitu juga dengan dicup. Dicup diperoleh JH-nya 55. Nah, kemudian masuk ke rumus H0 di shell dan HI dicup ya. Dengan rumus ini kan JH tadi, JH-nya diperoleh. Nah, diperoleh HI-nya 245 dan H0-nya 158. Nah, kemudian kita hitung UC, rumusnya ini, dan RD-nya. Nah, RD memenuhi syarat ya, karena RD minimalnya 0,004. Sehingga inilah kesimpulannya ya. Di fluida dinginnya kita diletakkanlah dicup ya dengan alirannya fluida asam asetat. Kemudian fluida panasnya diletakkan di shell dengan aseton ya yang mau didinginkan ini. Reynolds-nya tadi ini diperoleh dari figur 26. Reynolds-nya ya, Reynolds-nya yang aseton ini dari 29. Diperoleh faktor koreksinya ini 0,0024 untuk dicup dan 0,0018. Kita lihat figur 26 dan 29. Itu berarti cuma butuh data Reynolds yang telah kalian hitung tadi. Figur 26. Nah, ini kan Reynolds ya. Reynolds ditabrakkan ke sini diperoleh F ya. Diperoleh F. Sangat kecil ya nilainya F itu. Nah, itu adik-adik habis ini saya kan sudah saya jelaskan ya, ini kesimpulannya. Tinggal memasukkan rumus aja ini. Sambil dibaca, kalau masih nggak paham bisa ditanyakan. Habis ini saya akan beri contoh kasus yang pemanasan mirip. Ya, mirip. Nanti silahkan kalian coba. Kalian coba kerjakan ya. Gitu. Adakah yang ingin ditanyakan? Kan sudah saya pisah itu grafiknya.